Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Guntur Maulana Zamroni pada mata kuliah Keamanan Komputer. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita membahas mengenai serangan-serangan pada komputer, pada keamanan komputer. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai beberapa jenis serangan, mulai dari serangan yang terjadi karena salah instalasi atau salah konfigurasi. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai sniffing, kemudian spoofing, dan ada juga session hijacking. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai DOS, yang merupakan singkatan dari Denial of Service. Ya, jadi DOS ini merupakan salah satu serangan via jaringan yang sering terjadi. Apa itu DOS atau Denial of Service? Jadi intinya DOS itu terjadi ketika user yang terlegitimasi, user yang berhak, yang memiliki wewenang, itu tidak dapat mengakses sebuah sistem, ataupun perangkat, ataupun sumber daya lainnya. Seperti website, email, akun m-banking, printer juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi intinya DOS ini menyebabkan orang yang berhak untuk mengakses itu tidak dapat mengakses suatu sumber. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kenapa user yang terlegitimasi atau memiliki hak itu tidak dapat mengakses? Dikarenakan penyerang pelaku DOS ini dia membanjiri target host atau target jaringan dengan traffic berlebih, sehingga target tidak akan dapat merespon user yang terlegitimasi tersebut. Atau bahkan target serangannya itu dapat mengalami yang namanya crash. Ya. Jadi intinya kita ingin melumpuhkan sebuah, boleh dibilang host ya, supaya orang-orang yang memiliki wewenang itu tidak dapat mengaksesnya. Sederhananya seperti itu. Nah, DOS sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah smooth attack. Smooth attack ini apa? Sederhananya, pada smooth attack ini nanti seorang penyerang itu akan mengirim paket ICMP, Internet Control Message Protocol ya. Apa itu paket ICMP? Saya harapkan kalian sudah tahu ya. Jadi paket ICMP itu merupakan salah satu boleh dibilang protokol internet yang cukup sering kita gunakan selain protokol TCP/IP ya. Jadi umumnya kita kalau menggunakan internet kan menggunakan protokol TCP/IP. Nah, selain protokol TCP/IP, kita itu terkadang juga menggunakan protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol. Ini protokol ICMP ini biasanya kita gunakan atau digunakan untuk error handling pada jaringan. Jadi semisal ada kesalahan atau ada trouble pada jaringan, nah nanti protokol ICMP ini yang akan bekerja. Termasuk juga seperti prosedur-prosedur untuk kontrol jaringan tersebut. Kemudian untuk mendeteksi error, nah itu menggunakan ICMP. Ya, itu sekilas mengenai ICMP. Semisal kalian lupa, kita lanjutkan ya. Jadi tadi intinya penyerang itu mengirim paket kepada host, paketnya dalam bentuk ICMP. Bisa ke beberapa host atau satu server dengan mengaku sebagai orang yang menjadi target. Jadi mengaku sebagai target serangan yang ingin kita tuju itu. Bisa dipahami kan? Jadi penyerang, sebentar mana ini pennya? Nah, penyerang ini dia itu ingin menyerang target ya. Cara menyerangnya bagaimana? Dengan mengaku sebagai target, kemudian dia mengirim paket dalam bentuk ICMP ke beberapa host atau sebuah server. Ya. Kemudian, apa efek dari ini?
kenapa dia mengaku sebagai targetnya ini? Nah, ini ada di selanjutnya. Jadi host atau server yang dikirimi paket ICMP tadi itu akan merespon request. Ya. Nah, responnya ke siapa? Responnya ke target ini. Jadi responnya bukan ke penyerang, tapi nanti responnya akan ke target. Sehingga sistem dari target ini akan kebanjiran acknowledgement untuk ICMP. Nah, sederhananya seperti ini ya. Dapat kalian lihat, ada penyerang, ada target, dan katakanlah sebuah jaringan server. Penyerang ini dia akan mengirim request. Requestnya kemana? Request ke server. Tetapi requestnya mengaku sebagai target, jadi menggunakan IP dari target. Ya, dia mengaku sebagai target dengan menggunakan IP dari target serangan ini. Sehingga ketika server ini menerima request, dia akan mengirim balik, akan memberi acknowledgement-nya. Nah, memberinya ke siapa? Memberinya ke target ini. Sehingga target akan kebanjiran traffic-nya yang akan dapat melumpuhkan sistem punya target ini. Ini adalah smooth. Bisa dipahami ya? Smooth attack. Ilustrasinya seperti ini. Kemudian, beberapa cara untuk mencegah smooth. Yang pertama adalah mengalokasikan bandwidth yang cukup. Ini jelas ya, jadi bandwidth-nya diperbesar. Supaya apa? Supaya dia dapat menangani paket yang besar ini. Jumlah yang banyak ini. Kemudian memasang firewall yang benar. Itu adalah smooth attack. Kemudian, selain smooth attack, ada juga yang namanya synfloat. Synfloat ini apa? Nah, synfloat ini berbeda dengan smooth attack. Kalau pada smooth attack tadi kan penyerang itu melakukan request ke sebuah jaringan atau server dengan mengaku sebagai target. Betul ya? Nah, sedangkan ini pada synfloat, penyerang ini akan mengirim request untuk terhubung dengan target serangan tetapi tidak diselesaikan. Nah, jadi ibaratnya ini penyerang itu dia ingin langsung menyerang ke servernya gitu ya. Kita ilustrasikan dengan mengirim request. Kemudian ingat hubungan komunikasi menggunakan three-way handshake pada TCP/IP. Nah, ini ada three-way handshake. Nanti akan kita bahas ya, semisal kalian lupa three-way handshake itu apa. Three-way handshake yang tidak lengkap atau selesai akan membuat port yang terhubung itu tadi berada dalam kondisi sedang digunakan atau terbuka. Jadi bukan terbuka, maksudnya sibuk gitu ya, busy, sedang digunakan. Sehingga tidak akan tersedia untuk request-request berikutnya. Penyerang akan melakukan hal tersebut secara berulang-ulang, sehingga semua port akan tidak tersedia oleh user yang berhak atau terlegitimasi yang ingin mengakses. Ilustrasinya, nah ini three-way handshake ya. Nah, ini three-way handshake untuk yang lupa. Jadi semisal ada katakanlah dua buah sistem, mereka ingin berkomunikasi. Nah, bagaimana cara mereka berkomunikasi? Mereka akan melakukan three-way handshake. Yang pertama, host A dia akan mengirim paket synchronize ke host B. Kemudian host B akan mengirim synchronize acknowledgement paket. Dilanjutkan oleh host A akan mengirim acknowledge. Jadi ibaratnya dia request, kemudian mengirim balik, kemudian acknowledge. Baru hubungan koneksi antara dua sistem tersebut dapat terjadi. Ini konsep dari three-way handshake. Nah, synfloat ini dia memanfaatkan three-way handshake. Jadi seorang penyerang
ini penyerang, dia akan mengirim synchronous request. Dia akan mengirim synchronous request ya. Synchronous request. Tetapi tidak diselesaikan three-way handshake-nya. Jadi dia hanya mengirim. Kemudian ketika sistem ini, dia akan mengirim balik request tersebut. Ini ya, mengirim synchronous acknowledgement. Dia akan mengirim synchronous acknowledgement. ACK. Nah, dia akan mengirim synchronous acknowledgement. Tetapi attacker dia tidak akan meng-acknowledge. Jadi dia tidak akan meng-acknowledge ini ya, tidak akan meng-acknowledge. Sehingga hubungannya tidak akan ter-establish, tidak akan terjadi. Nah, ini dilakukan secara terus-menerus sehingga portnya ini akan sibuk dalam kondisi terpakai. Sehingga tidak akan dapat digunakan. Karena terpakai ya tadi. Sampai portnya ini habis. Nah, apa akibatnya kalau port ini habis? Orang yang berhak mengakses, dia tidak akan dapat mengakses sistem tersebut. Karena portnya sudah habis. Ini adalah synchronous float atau synfloat. Kemudian bagaimana cara mencegah synfloat? Sama seperti smooth tadi ya, mengalokasikan bandwidth yang cukup. Kemudian membuat gateway ISP cadangan, meningkatkan kemampuan jumlah antrian koneksi. Lalu memperkecil waktu timeout pada paket data. Ini maksudnya apa? Memperkecil waktu timeout. Nah ini, waktu timeoutnya ini diperpendek. Sehingga misalkan dalam sekian detik itu tidak ada acknowledge dari user, maka portnya akan terbuka kembali. Jadi portnya tidak akan lama-lama menunggu acknowledge dari user. Atau dalam hal ini attacker ya. Seperti itu. Ini memperkecil waktu timeout. Supaya apa? Supaya tadi itu portnya tidak menunggu lama-lama. Apabila tidak ada acknowledge dalam waktu sekian detik, maka portnya akan terbuka kembali sehingga dapat diakses oleh seseorang yang berhak dan ingin mengaksesnya. Lalu untuk sistem operasi Linux dapat mengaktifkan yang namanya synCookies. Ini synfloat. Nah, berikutnya DDoS. DDoS itu apa? DDoS itu adalah singkatan dari Distributed Denial of Service. Jadi sederhananya DDoS ini adalah DOS, Denial of Service, tetapi dilakukan secara terdistribusi, dilakukan secara masif, dilakukan secara massal dalam jumlah yang banyak. Untuk melakukan DDoS, dapat menggunakan beberapa komputer, atau dapat juga menggunakan botnet. Kemudian akan melakukan serangan untuk membuat target serangan itu lumpuh. Nah ini kalau diilustrasikan dapat kalian lihat, ini jalan rayanya itu jalannya padat sekali. Dipadatin oleh paket-paket serangan DDoS. Sehingga user yang berhak, dia tidak dapat mengakses jalur ini. Karena sudah penuh oleh paket-paket DDoS. Jadi bisa dipahami ya, DDoS itu adalah DOS tetapi yang dilakukan secara distribusi, dilakukan secara masif. Nah, sedikit informasi mengenai DDoS. Yang pertama, ini ya, dengan uang sebesar $150, kalau dirupiahkan mungkin sekitar 1,7 juta atau 1,8 juta ya, seseorang itu dapat membeli serangan DDoS dalam 1 minggu. Jadi serangannya selama 1 minggu. Belinya di mana? Dapat dibeli pada black market, pasar gelap.
Jadi dengan mengeluarkan 1,7 juta, 1,8 juta, seseorang itu dapat membeli, ibaratnya ya, membeli jasa serangan DDoS yang akan dilakukan selama 1 minggu. Kemudian lebih dari 2000 serangan DDoS itu terjadi perharinya. Jadi dalam satu hari itu terjadi lebih dari 2000 serangan DDoS. Kemudian sepertiga dari kejadian downtime itu diakibatkan oleh DDoS. Jadi sepertiga dari permasalahan downtime itu diakibatkan oleh DDoS. Selanjutnya, beberapa bentuk serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Yang pertama, DDoS layer aplikasi. Ini akan menyerang layer aplikasi. Ya, kalian ingat ya, ada beberapa layer kan itu. Kalau tidak salah singkatannya itu biasanya please do not throw sausage pizza away. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, nanti kalian lihat ya, saya juga rada lupa ini. Nah, apa itu serangan layer aplikasi DDoS? Pada jenis serangan ini, seorang penyerang itu akan mengambil atau mengkonsumsi semua sumber daya dari target serangan. Jadi semua sumber daya dari target serangan ini akan diambil oleh penyerang. Caranya bagaimana? Dengan mengirimkan HTTP request secara terdistribusi, secara masif, sehingga tidak dapat digunakan oleh user yang memiliki autorisasi dan ingin mengaksesnya. Nah, di sini ilustrasinya dia menggunakan bantuan botnet untuk melakukan serangan. Manusianya hanya satu, tetapi dia menggunakan bantuan beberapa komputer botnet untuk menyerang target yang sama. Ya. Ini contoh pertama. Yang kedua sama Synfloat, sama seperti Synfloat yang tadi ya pada DOS. Dia akan mengirimkan paket sync dalam jumlah besar secara distribusi. Kemudian target akan mengirimkan synchronous acknowledgement, tetapi oleh attacker tidak akan diberi acknowledge. Ya, ini tidak akan mengirimkan acknowledge. Tidak akan dikirimkan. Apa akibatnya? Nah, port-port ini akan terbuka. Bukan terbuka maksudnya akan sibuk. Sehingga tidak akan dapat diakses oleh orang yang benar-benar ingin mengaksesnya. Orang yang benar-benar ingin mengakses target ini. Synfloat. Yang berikutnya volumetric DDoS. Pada volumetric DDoS ini, penyerang akan berusaha untuk menghabiskan semua bandwidth yang tersedia antara target serangan dengan jaringan internet. Caranya bagaimana? Ini mirip seperti application tadi ya, membuat traffic menjadi padat dengan menggunakan bantuan dari botnet. Nah, kemudian bagaimana caranya kita dapat mengetahui apakah terjadi serangan DOS atau DDoS? Nah, ini cukup cukup tricky ya, cukup rumit karena terkadang kita tidak sadar gitu. Ini sebetulnya serangan DOS atau hanya permasalahan di jaringan saja gitu. Nah, ada beberapa tips, ada beberapa gejala apabila kita mengalami serangan DOS atau DDoS. Yang pertama adalah ini mana nih? Nah, ini yang pertama adalah sebuah IP address itu melakukan banyak request dalam beberapa waktu. Jadi misal ada satu IP address itu melakukan banyak sekali request, nah itu salah satu gejala serangan DOS atau DDoS. Kemudian server yang kita tuju itu memberikan respon service unavailable, respon 503. Kemudian jaringan
secara tidak umum ini menjadi lambat. Jadi misalkan biasanya tidak lambat, kok tiba-tiba lambat, nah itu salah satu gejala serangan DOS atau DDoS. Yang keempat, log traffic menunjukkan peningkatan traffic secara drastis. Jadi traffic itu tiba-tiba melonjak secara drastis. Itu salah satu gejalanya dari serangan DOS ataupun DDoS. Kemudian bagaimana cara mencegah DDoS? Yang pertama, mengimplementasikan patch terbaru. Jadi intinya software-software, baik itu aplikasi ataupun sistem operasi sistem kita, perangkat kita, itu secara rutin kita update menggunakan patch terbaru. Kemudian kita dapat juga menginstal IDS, Intrusion Detection System. Ini untuk IDS, coba kita itu ya akan kita bahas di pertemuan berikutnya, semisal memungkinkan. Kita coba IDS. Lalu dapat juga dengan cara menambah bandwidth. Berikutnya, konfigurasi firewall dengan benar. Ini firewall juga akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu sediakan gateway atau ISP cadangan. Ini beberapa cara untuk mencegah DOS atau DDoS. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian sedikit info beberapa serangan DDoS yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, pada tahun 2008 terjadi serangan DDoS terhadap web Kaskus yang isunya dilakukan oleh komunitas Jogja Free. Apa akibatnya? Ini berakibat pada dimatikannya server Kaskus selama beberapa saat. Pertikaian ini diakhiri dengan ditandatanganinya memorandum online. Ini tahun 2008. Saya kurang tahu 2008 itu kalian apa ya? SD kah atau SMP kah? Nah, jadi zaman dulu di Jogja itu kan memang terkenal underground ya untuk IT-nya. Zaman dulu itu banyak sekali hacker-hacker ataupun cracker ya, itu yang berasal dari Jogja. Nah, kemudian orang-orang itu, underground itu membuat sebuah komunitas Jogja Free. Sekarang sudah tidak ada sepertinya websitenya. Nah, kemudian isunya, ini isu ya, saya juga tidak tahu pastinya bagaimana. Pada tahun 2008 itu, isunya Jogja Free itu menyerang website Kaskus, sehingga website Kaskus itu down. Ini saya tahu sendiri karena pada waktu itu saya sempat menggunakan website ini ya. Zaman dulu kan terkenal sekali ini, sebelum ada Facebook dan kawan-kawan. Website Kaskus ini down selama beberapa hari. Nah, kenapa Jogja Free ini diisukan menyerang Kaskus? Karena pada waktu itu, ini kita sedikit out of topic ya, tidak sedikit bercerita. Jadi pada waktu itu konon katanya ada member dari komunitas Jogja Free itu yang dibully di Kaskus. Kalau tidak salah dibully di forum Kaskus ini. Nah, kemudian teman-temannya di komunitas ini tidak terima, kemudian melakukan serangan DDoS. Ya. Isunya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada tahun 2013, pernah terjadi serangan terhadap situs Polri. Wah, situs kepolisian diserang. Yang mengakibatkan situs tersebut down 10%. Dan tidak dapat diakses sama sekali. Down 10% saja sudah mengakibatkan server tersebut tidak dapat diakses sama sekali. Itu pada tahun 2013. Nah, berikutnya ini beberapa berita ya saya ambil dari internet, dari Detik. Menurut Detik ya, ternyata selama pandemi itu kasus DDoS itu meningkat. Ya, dapat kalian Google nanti coba besok maksudnya dapat kalian coba Google.
Ini pada tanggal 11 Agustus ada artikel serangan DDoS naik 3 kali lipat selama pandemi. Kemudian ada berita lainnya bulan Juni, peternak botnet, ini salah satu tools yang digunakan untuk melakukan DDoS, itu tertangkap dan dihukum selama 13 bulan. Ringan ya hukumannya, sepertinya tidak sebanding dengan apa yang dia peroleh. Nah, ini saya sedikit cerita juga. Jadi di beberapa negara, termasuk Indonesia zaman dulu ya, itu pelaku-pelaku kejahatan cyber, hukumannya itu terasa ringan sekali dibandingkan dengan apa yang dia peroleh. Jadi, semisal seseorang melakukan hacking atau melakukan carding, dia mendapatkan keuntungan katakanlah 2 juta dolar gitu ya, 2 juta USD. Nah, ini dia hanya dihukum selama katakanlah 12 bulan. Misalkan. Nah, menurut beberapa orang, apa yang dia dapat itu jauh di atas daripada daripada hukuman yang diberikan. Sehingga orang-orang tuh mereka tidak akan berpikir 2 kali sebelum melakukan kejahatan cyber, karena apa yang dia peroleh itu jauh lebih banyak dibandingkan apa yang akan dia terima sebagai risikonya. Tetapi seiring berjalannya waktu, undang-undang mulai berubah, terutama di Indonesia sudah ada yang namanya Undang-Undang ITE. Kalau dulu orang melakukan carding itu tidak bisa dihukum, nah sekarang melakukan carding itu bisa dihukum. Jogja zaman dulu termasuk lokasinya orang-orang yang sering melakukan carding zaman dulu. Kita lanjutkan pada tanggal 28 Juni, ini ada malware untuk merekrut pasukan botnet dan seterusnya. Jadi ternyata DDoS itu masih sering terjadi sampai saat ini. Nah, semisal kalian ada yang berminat melakukan skripsi terkait keamanan jaringan atau DDoS, nah itu masih banyak sekali area yang belum disentuh, yang belum diekspos. Meskipun DDoS itu merupakan topik lama, tetapi masih banyak hal, masih banyak sisi dari DDoS yang belum diteliti. Selanjutnya, ancaman serangan via web app. Ini ada 3 ya. Yang pertama untuk mendapatkan akun dari siapa? Akun dari target serangan. Kemudian SQL injection. Yang ketiga, session hijacking. Nah, untuk session hijacking ini udah pernah kita bahas pada serangan via jaringan kalau tidak salah. Dapat kalian lihat ya di materi-materi sebelumnya. Kita lanjutkan serangan untuk mendapatkan akun target. Nah, ancaman serangannya seperti apa? Yang pertama adalah analisis manajemen account untuk mendapatkan akun. Kemudian dapat juga dengan melakukan brute force attack. Pencegahannya, desain dan coding yang aman. Jadi dari sisi sistem ya. Kemudian mendisable pesan error sistem dan aplikasi yang tidak perlu. Nah, terkadang ketika kita melakukan login misalkan, kan akan muncul pesan error. Nah, pesan error itu kalau tidak kita desain seaman mungkin itu dapat menjadi suatu celah bagi seorang penyerang. Lalu sanitasi nilai input dengan baik di sisi server. Berikutnya ada SQL injection. SQL injection itu apa? Ini intinya adalah kerentanan keamanan web. Jadi sekali lagi, vulnerability pada suatu sistem yang membuat seorang penyerang dapat mengganggu proses query database-nya. Nah, ini nanti penyerang itu melakukan serangan dengan menggunakan query database. Kemudian penyerang dapat melihat data yang tidak seharusnya dapat dia lihat. Penyerang dapat melihat data yang seharusnya tidak dapat dia lihat. Contohnya data orang lain seperti user ID password, info kartu kredit, dan lain-lain.
Dengan SQL injection ini, seorang penyerang dapat memodifikasi atau menghapus data, membaca data yang bersifat rahasia atau sensitif, sehingga kemungkinan terburuk dapat merusak atau mematikan Database Management System (DBMS). Caranya bagaimana SQL injection itu? Oh, sebelumnya ini jenisnya ya, ada beberapa jenis. Ada simple, ada blind, ada union, dan error. Ini tidak akan kita bahas terlalu mendalam. Saya berikan contoh ilustrasinya. Nah, ini contohnya. Jadi semisal kita melakukan login pada sebuah server. Nah, tetapi server itu dia itu penggunaan atau mungkin desainnya ya, desain kodenya itu kurang aman, sehingga dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Contohnya, kita melakukan login pada sebuah server, maka kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, pada server itu, dia memiliki database, memiliki tabel username dan password. Kemudian program akan menerjemahkan input user. Jadi inputnya ini, apa inputnya? Yaitu adalah username dan password ini akan diterjemahkan oleh program, kemudian akan dibandingkan dengan tabel database yang berisi username dan password. Umumnya seperti ini ya pada sebuah sistem itu. Nah, penyerang dapat memanfaatkan celah pada sisi ini. Jadi penyerang itu dapat menambahkan beberapa baris kode pada query-nya. Contohnya di sini dapat kalian lihat. Di sini penyerang menambahkan sedikit sekali baris kode. Hanya menambahkan OR 1 sama dengan 1. Dia hanya menambahkan sedikit, tapi akibatnya fatal sekali. Apa akibatnya? Server akan memeriksa query kan, diperiksa, kemudian dibaca 1 sama dengan 1. Hasilnya apa? Hasilnya adalah true. Hasilnya true. Biasanya kalau komputer itu kan hanya mengenal 2 ya. Hanya mengenal biner 0 atau 1. 0 itu biasanya false, 1 itu true. Nah, ini akan dikenal true. Dalam artian benar, 1 sama dengan 1. Sehingga database akan mengembalikan nilai true. Akibatnya apa? Akibatnya penyerang akan bisa masuk ke sistem, mendapatkan akses. Ini contoh serangan dengan memanfaatkan SQL injection, memanfaatkan kerentanan pada sisi query SQL-nya, query database-nya. SQL injection. Beberapa cara mencegah ini dapat kalian baca ya. Saya lanjut ke materi terakhir. Nah, malware. Malware ini apa? Saya yakin kalian tahu ya. Mungkin kalian sering menyebut istilah apa? Virus, malware, spyware, kemudian ada juga worm, trojan. Nah, itu sebetulnya apa sih bedanya di antara semua itu? Nah, kita bahas pada materi ini. Jadi malware itu intinya adalah perangkat lunak ataupun program berbahaya yang dapat merusak atau melumpuhkan sistem. Malware juga dapat memberikan akses sistem tersebut kepada penyerang. Jadi sederhananya malware adalah sebuah perangkat lunak, software ataupun program berbahaya yang dapat merusak ataupun melumpuhkan sistem, atau dapat juga memberikan akses sistem tersebut kepada penyerang. Nah, malware ini ada banyak jenisnya. Ada trojan, ada virus, kemudian ada backdoor, worm, rootkit, dan seterusnya sampai dengan keylogger. Ini contoh-contoh dari malware. Selanjutnya, trojan. Kita bahas trojan dulu ya. Contoh dari malware tadi adalah trojan. Baik. Trojan. Mana ini? Nah, apa itu trojan? Jadi bagaimana cara hacker atau penyerang itu menggunakan trojan? Trojan itu intinya dapat melakukan apa ini? Delete atau replace
beberapa file-file yang kritikal pada sebuah sistem operasi. Kemudian, Trojan juga dapat mendisable antivirus. Trojan dapat juga menciptakan backdoor untuk seorang penyerang sehingga dia akan dapat mengakses sistem tersebut. Nah, bagaimana caranya Trojan itu dapat menginfeksi atau menyerang sistem? Ada ini ya, yang pertama, penyerang itu akan membuat paket Trojan menggunakan beberapa tools seperti Trojan Horse Construction Kit. Jadi membuat paket Trojan. Create a dropper which is a part of Trojanized packet that installs the malicious code on the target system. Nah, contohnya seperti ini nanti. Jadi Trojan itu akan dimasukkan ke dalam dropper. Kemudian dropper nanti akan dibungkus dengan yang namanya wrapper. Kalian kalau pernah mengenal kuda Troya, nah lebih kurang nama Trojan ini berasal dari situ. Ini Trojan. Kemudian virus ini yang kalian sering sekali yang familiar lah dengan istilah ini. Virus itu adalah self-replicating program. Jadi sebuah program yang dapat menduplikasi dirinya sendiri that produce its own copy by attaching to another program. Jadi virus ini dia dapat menduplikasi dirinya sendiri. Kemudian virus ini menyerang dengan cara menempel ke program-program yang lain. Ataupun boot sector ataupun sebuah file dokumen. Beberapa karakteristik dari virus. Yang pertama adalah menginfeksi program-program, kemudian dapat juga merubah data. Kadang-kadang kalian kalau melihat file itu kan, terkadang itu nama filenya tiba-tiba berubah. Kemudian isinya juga terkadang berubah. Nah, itu adalah salah satu tanda dari serangan virus. Dapat juga membuat file itu korup. Dan yang pasti self-replication, dapat mereplikasi dirinya sendiri. Itu virus. Nah, ada beberapa indikasi serangan virus. Kemudian worms. Nah, ini worms. Worms ini menyerupai virus ya, tetapi ada perbedaannya. Nah, virus dapat kalian lihat. Virus itu akan menempelkan dirinya pada OS atau program. Sedangkan worm, dia tidak akan menempelkan dirinya. Lalu virus, dia memerlukan tindakan dari user, memerlukan action dari user untuk dapat berjalan dan mereplikasi dirinya sendiri. Sedangkan worm, dia tidak perlu tindakan dari user, tidak perlu action dari user. Tanpa action dari user, worm ini tetap dapat berjalan dan mereplikasi dirinya sendiri. Lalu virus, dia kerusakannya biasanya bersifat lokal, sedangkan worm dia dapat sampai masuk ke jaringan dan mengganggu bandwidth. Virus dia menyebar dengan pelan, sedangkan worm dia akan menyebar dengan cepat. Lalu virus sulit dihapus oleh sistem, sedangkan worm dapat dengan mudah dihapus oleh sistem. Ini perbedaan antara virus dan worm. Ya, ada beberapa informasi. Ini nanti dapat kalian baca ya. Nah, sampai sini materi video kita hari ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup yang sudah kita buat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.